Assalamualaikum Pak Soinori. Waalaikumsalam Pak Rahim. Apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillah baik sekali Bapak. Ya, alhamdulillah. Gimana pekerjaan Bapak? Baik di sekolah maupun di rumah, gimana? Oh iya Bapak, Bapak gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Bapak baru menanyakan tentang kabar saya berkaitan dengan pembelajaran di sekolah. Kebetulan Bapak ya, untuk akhir-akhir ini kebetulan siswa-siswa saya itu Pak ada sedikit kendala Pak. Iya, Pak. Mereka itu sepertinya kurang termotivasi, kurang semangat mengikuti pembelajaran, sehingga tanpa memahami dan tidak diperoleh itu dua KKM seperti itu. Oh gitu ya Pak Soinori. Terus kira-kira dari Bapak, kalau bisa Pak Soinori menganalisa dari Bapak sampai seperti itu. Ya Pak Rahim, sebenarnya Pak saya sudah suasana pembelajaran itu nyaman sesuai dengan pembelajaran. Cuman kenapa mereka itu sepertinya uh, merasa kurang begitu antusias, sepertinya kurang semangat gitu, karena memang mungkin pelajaran itu yang saya ambil adalah bahasa Inggris, sehingga mungkin dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu anak-anak kurang begitu ya, kurang antusias, kurang minat gitu Pak, apalagi di jam-jam seperti itu gitu Pak ya, sehingga mungkin Kenapa nggak ada istilahnya di speaking atau metode yang lain Pak? Mungkin menurut saya nggak banyak itu Pak, tapi yang sekarang yang metode KKN misalkan pakai metode ini, nggak coba Bapak itu pakai metode lain. oh iya Bapak, kan begini Bapak, saya kan kebetulan bahasa Inggris itu ada di jam terakhir Bapak, di kelas terakhir Bapak, sehingga apa namanya, kiranya menurut Pak Rahim itu tadi memang walaupun di jam terakhir Pak ya, perlu mungkin Pak ya adanya breaking itu Pak ya, sehingga mungkin dengan adanya breaking itu apalagi di jam terakhir bisa termotivasi, tetap semangat, sehingga walaupun bahasa Inggris yang selama mereka di sana, kalau ada semacam sedikit permainan atau bisa manipulasi mereka, itu bisa senang mungkin Pak ya, seperti itu Pak ya. Bapak nggak pernah coba seperti itu kayak ini misalkan speaking apa yang didapatkan dari lokal dan semacamnya. Ya, sebenarnya di awal-awal itu pernah nyoba Bapak, karena kan semester pertama itu saya tuh bukan jam terakhir Bapak, tapi ada di apa, juga pernah juga ada di jam-jam sebelum istirahat. Jadi memang untuk saat ini karena di semester genap itu ada perubahan jam, ada jam terakhir, ada mencoba lagi Pak, begitu. Yang menjadi faktor mereka itu kurang begitu semangat lah, kadang ngantuk seperti itu. Jadi ice breaking itu saya pernah coba di awal-awal Pak. Ini belum saya coba lagi. Apa mungkin nanti saya akan coba lagi Pak ya? Iya, bisa jadi Pak. Hmm. Selama ini Bapak itu pakai metode apa medianya untuk bahasa Inggris? Saya itu kalau mengajar Pak, media yang saya gunakan itu sebetulnya kadang ada media gambar gitu Pak. Dan dengan begitu anak-anak itu walaupun menggunakan media gambar sesuai dengan materinya, misalnya yang saya ajarkan, misalnya naratif itu loh Pak ya, itu kadang anak-anak itu kurang ada sebagian lah Pak. Cuman sepertinya mereka itu kalau saya arahkan dengan pembelajaran berbasis IT, misalnya dibawa dikirim ke lab, gitu Pak ya. Dikirim ke lab, anak-anak kita belajar di sana.
tetap menggunakan Chromebook atau laptop yang ada di lab di sana. Kita browsing di sana apa materi kita, misalnya tentang arsitek. Nah, anak-anak itu semangat Pak sebetulnya. Sebetulnya Pak, iya seperti itu. Iya Pak, seperti itu. Jadi anak-anak itu setelah saya coba dibawa ke lab, oh ternyata anak-anak itu maunya ini ya belajar yang mereka inginkan. Walaupun kadang mereka itu bahasa Inggris itu mereka pelajaran yang kurang begitu menyenangkan. Tapi saya coba dengan metode yang tadi ya belajar saya gunakan, jadi mereka ke lab dengan cara menggunakan Chromebook, browsing seperti itu. Akhirnya mereka menyenangkan seperti itu. Itu Pak Rehem. Itu yang saya lakukan. Pokoknya gini Pak Rahim, selain agar anak-anak itu kembali kepada permasalahan tadi, kalau terjadi contoh kelas mungkin terakhir, saya itu mencoba bersama dengan sekolah itu Pak. Seperti misalnya pojok baca gitu loh ya. Di sana itu saya ada tempat khusus taman baca itu di sekolah itu ada Pak, walaupun sederhana lah Pak seperti itu. Jadi iya di lingkungan sekolah Pak, masih dalam lingkungan sekolah di halaman iya betul lah Pak, outdoor artinya di luar kelas sudah. Ya, itu merasa apa ya, juga bersahabat dengan alam, belajarnya merasa nyaman. Nah dari situlah saya menemukan metode pembelajaran yang mungkin bisa mengangkat atau bisa merubah anak-anak itu yang semula tidak senang menjadi senang seperti itu, yang semula kurang antusias menjadi antusias seperti itu Pak. Iya Pak. Iya iya Pak, betul Pak. Iya iya. Saya akan melakukan terus saya lakukan metode-metode seperti ini secara berkelanjutan Pak, sehingga mereka itu bisa tetap senang dan semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya ajarkan seperti itu Pak. Enggak, satu kelas Pak digabung sama. Ya, digabung Pak, seperti itu. Ya, matematika, tapi matematika di sini kan guru lain Pak. Sehingga saya itu bahasa Inggris bisa membuat mereka itu dengan metode yang saya pakai tadi, alhamdulillah mereka menjadi senang, lebih semangat seperti itu Pak. Iya.
Ya, saya itu memberikan sebuah penilaian dengan cara memberikan tugas, Bapak. Lebih efektif mana ketika mereka itu mengerjakan tugas di dalam kelas dan juga di dalam lab, juga termasuk di luar kelas itu. Jadi itulah yang menjadi sebagai barometer, sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kami dalam proses KBM khususnya bahasa Inggris seperti itu, Bapak. Ya. Untuk penilaian bahasa Inggris itu kan ada structure, ada progress, kemudian ada kosakata yang lainnya. Itu biasanya keberhasilan siswa itu dilihat dari apa bicaranya, kemudian dengan rumus-rumusnya. Oh iya, mereka itu dilatih, Pak, sama saya itu, Pak. Artinya mereka itu setiap hari diberi waktu untuk katakanlah menghafal kosakata, terus juga kalau seperti membuat kalimat kalau seperti ini masuk dalam kalimat apa seperti itu. Jadi itu penekanannya seperti itu, Pak. Iya, ya Pak, seperti itu. Ya. Termasuk speaking, Pak. Karena kenapa? Karena kalau masih sebelum ke speaking itu kan harus menguasai dulu, Pak, kosakata yang harus dikuasai. Seperti itu. Jadi sebelum mereka itu bisa melakukan speaking, jadi harus mempunyai kosakata seperti itu, harus mengantongi dulu. Bisa. Contohnya sampai berkata burung gitu kan, terus kalimat dilanjutkan dengan nama yang lain gitu ya. Ya. Gitu itu, Pak. Sekali itu, Pak. Alhamdulillah, iya, Pak. Terus apakah ada ini akan ditingkatkan dengan metode lain atau alat peraga lain? Ya. Ya tentunya saya tentunya begini, Pak. Lebih meningkatkan lagi terkait dengan media-media pembelajaran yang harus saya gunakan agar mereka itu lebih menyenangkan, lebih senang, lebih tertarik seperti itu. Melibatkan dari berbagai aspek, baik dari segi baik dan juga dari segi ini. Ya, Pak, seperti itu. Iya, Pak, saya kira seperti itu, Pak. Semoga berhasil, Pak. Amin. Pertemuan di siang hari ini bagi kita semua ya sama-sama belajar sharing gitu ya. Amin. Iya, Pak. Mengajar juga, tapi Desi Pak. Ya. Desi itu kan tidak seperti Pak, namun apapun nantinya sama-sama kita belajar. Nanti kalau saya kesulitan di bidang ini saya akan konsultasi juga Bapak gitu ya. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Bisa dimulai, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Rahim? Alhamdulillah, Pak masih memberi nama tidak jumpa ya. Ya, alhamdulillah, Bapak. Ya. Iya, Pak Rahim. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Oh iya, Pak Rahim. Sampean kan masih tetap ngajar di lembaga yang SD itu, Pak ya? Iya, masih berdinas di sana, Pak, sampean, Pak ya? Oh iya, masih berdinas di sana, Pak ya. Jadi alhamdulillah bersyukur, Pak, sampean masih tetap berdinas di sana. Iya. Oh iya, Bapak. Sepertinya Bapak ini kelihatannya pucat gitu, kok sepertinya ada sesuatu yang dipikirkan, Pak. Ada apa kira-kira Pak Rahim ini? Iya.
Dari face-nya itu beda, Pak. Dari face-nya sampai itu beda loh, Pak. Iya. Iya Pak, jadi saking sekarang itu apa namanya tugas saya karena Oh, selain ya karena selain mengajar di lembaga SD yang dulu kita ketemu di sana itu ya. juga saya operator di sana Pak. Oh, iya iya, Pak, operator. Operator dan juga mengikuti alhamdulillah lulus di JKP angkatan 10 Pak. Jadi banyak tugas Oh ya, yang kalau boleh tahu Pak Rahim, eh, apa sih yang dipikirkan Pak Rahim sebenarnya eh, dalam mengalami hal menghadapi seperti Pak Rahim jadi operator sekolah, masih jadi guru kelas, terus masih mengikuti program guru penggerak dan lain-lain, masih banyak apa aktivitas lain di luar. Ini apa sih yang menjadi pikiran bagi Bapak sehingga sepertinya Bapak itu kelihatannya kok kebingungan gitu loh. Apa yang menjadi beban pada Bapak? oh iya iya iya. Keinginan saya itu apa namanya mulai dengan gitu tugasnya gitu Pak. Oh iya iya iya. Sedangkan semuanya penting apalagi sekarang di penggerak saya itu sudah mulai di 2 3 kemudian di sekolah itu sekarang kan lagi PLS Pak. Oh iya iya. PLS guru gitu kan Mm-mm. apa dengan lingkungan sekolah kan. Ya. Jadi sebagai operator itu memasukkan data input data dari apa siswa baru kan. Oh seperti itu. Kalau boleh tahu, gimana gimana Pak Hem? Iya. Jadi di sana itu apa namanya harus betul betul salah ketik nama, salah Oh ketik huruf, kemudian orang tuanya takut tertukar sama yang satunya gitu kan. iya Karena iya Pak. pernah terjadi dulu tapi mungkin belum online lah orang tuanya yang si A itu atas nama ini, Iya. yang si B itu atas nama ini gitu kan. Oh Nah begitu Pak ya. mungkin karena kurang telitinya dulu yang waktu di datanya. Iya Pak. Iya Pak Rahim. Sepertinya yang saya lihat, yang saya perhatikan Pak ya, Pak Rahim ini sudah memegang banyak karir lah misalnya. Terus bagaimana sih Pak Rahim itu cara membagi waktunya itu loh Pak, mengatur waktunya. Di sisi lain masih sibuk dengan urusan keluarga, terus keperluan keluarga juga ada kegiatan organisasi lain, terus juga di samping juga kegiatan kedinasan. Nah, bagaimana Pak Rahim itu cara membagi waktu, mengatur waktunya itu bagaimana Pak? Kalau Oh boleh ya tahu. alhamdulillah saya diminta sedemikian misalkan untuk sekolah itu biasanya dari mulai jam masuk jam 7 karena di apa namanya di lembaga saya harus jam 7 sudah masuk ada di kelas. Ya. Kemudian di sana mengajar terlebih dahulu mengajar. Hmm. Kemudian jam setengah saya ke posisi saya sebagai operator Pak. Oh begitu Pak ya. Ya itu jam setengah. Sebentar Pak. Kemudian Gimana gitu Pak? Lanjut Pak. kedua kan biasanya kan setelah setengah kan ada rumah ada penjas, ada Iya. kamar gitu. Maka juga saya masuk di sana. Jadi keperluan sekolah ada semacamnya. Kalau Iya. misalkan sudah rumah misalkan jam saya lagi ya kembali lagi saya kerja seperti itu. Setelah jam 1 ada tugas-tugas pemula. Jadi Hmm. saya pulang setelah makan siang, kemudian siap-siap untuk misalkan ada tukol. Ya. Karena di GP itu sekarang jamnya harus tidak mengganggu aktivitas sekolah dan Ya. kemudian tidak boleh malam Pak. Iya, iya Pak Rahim. Luar biasa sekali Pak Rahim ya dalam membagi tugas itu, membagi Ya, waktu lah maksudnya. Terus begini Pak Rahim, ketika Pak Rahim menjumpai suatu pekerjaan
kegiatan yang sudah Pak Rahim jalankan ya. Misal pada hari itu Pak Rahim punya jadwal mengajar, mau tidak mau murid harus dilayani Pak. Sampai juga sebagai abdi negara harus menjalankan tupoksinya Pak, kewajibannya. Terus di sisi lain Pak, sampean selaku operator sekolah juga harus eh, hadir, misalnya ada undangan operator, misalnya ada musyawarah misalnya seperti itu Pak, yang mau dibahas terkait dengan dapodik, terkait dengan PP dan semacamnya itu. Nah, bagaimana Bapak untuk mengatur waktu yang waktunya bersamaan seperti itu, dan kedua-duanya agar sama-sama terpenuhi, itu bagaimana Pak sampean mengaturnya seperti itu? Ya memang apa namanya, kalau logika Iya, iya Pak. di dalam keluarga saya itu ada weekend Pak. Oh iya, iya, iya. Ada weekend mana yang harus apa yang harus dijalankan oleh saya. Misalkan kalau ada pertemuan seperti itu, jadi saya hadir ke pertemuan, jadi yang dikondisikan ke weekend. Kalau misalkan weekendnya memang saya kedatangan, saya rolling waktu jam ngajar saya. Misalkan Oh, di rolling Pak. yang sekarang ini Oh, iya, iya Pak. Terus Pak Rahim ya, Pak Rahim sudah banyak kegiatan-kegiatan, sudah mampu mengaturnya Pak ya seperti itu. Jadi sehingga dengan apa namanya, mengatur waktu Pak Rahim itu mungkin bisa teratasi semua Pak ya. Dengan begitu, saya rasa Pak Rahim sudah mampu mengatasi. Nah, bagaimana rencana tindakan yang akan dilakukan Pak Rahim agar lebih maksimal lagi terhadap tugas pokok fungsi Bapak sebagai pendidik, sebagai misalnya berperan operator, juga sebagai misalnya mengikuti program guru penggerak. Bagaimana Pak tindakan Bapak yang akan lakukan agar maksimal seperti itu? Ya, 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 ya. Oh, bagus Pak. Oh, oh iya, iya, Pak Rahim. Iya, iya, iya. Terima kasih Pak Rahimnya. Semoga ke depannya dengan itu lebih apa namanya, efektif lagi, lebih bagus lagi dalam mengatur waktu. Ya, ya. Terima kasih Pak Rahim. Semoga barokah Pak. Ya, ya. Assalamualaikum Pak Rahim.
Pak Rahim, refleks. Assalamualaikum Pak Rahim. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Ya, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah Pak, sehat. Iya Pak Rahim, berkaitan dengan kucing yang kita lakukan barusan, itu cuci dan juga truk seperti itu Pak ya. Barusan kita ya, sekarang kita masuk pada. Nah, setelah melakukan kucing barusan, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan percakapan melalui metode kucing barusan? Ya, ya, ya Pak. Berarti sampai itu dengan kegiatan ini sudah ada titik temu seperti itu Pak ya, untuk memecahkan suatu persoalan. Kira-kira apa yang perlu Pak Rahim itu tingkatkan dalam melakukan coaching ini Pak? Oh, ya, ya. Bagaimana Bapak itu setelah melakukan coaching tadi, tindakan yang harus Bapak pertahankan, misalnya yang perlu Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi, khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah Bapak hadapi, begitu Pak. Oh begitu Pak ya. Iya iya ya Pak. Eh, terus setelah ini Bapak tentu merasa satu hal yang berbeda Pak ya, setelah melakukan mitra, setelah melakukan kegiatan ini tentu ada perasaan yang berbeda tentunya Pak ya, karena dengan persoalan yang Bapak hadapi tadi, di samping menjadi ASN aparatur sipil negara dan juga sebagai operator di salah satu sekolah dasar negeri dan juga organisasi lainnya. Lalu apa yang akan Bapak lakukan dan Bapak rasakan setelah setelah mengetahui dengan adanya coaching seperti ini? Bagaimana perasaan Bapak? Betul Bapak. Ya,
Berarti selama ini sudah ada titik temu Pak ya dengan persoalan yang dihadapi tadi. Ya, semoga kedepannya lebih maksimalkan lagi Pak ya, lebih fokus lagi terhadap tupoksi-tupoksi kita, sehingga kita tidak menjadi kebingungan apa yang harus kita dahulukan, apa yang harus kita kerjakan lebih dulu. Kita punya tugas sebagai ASN seperti itu Pak ya. Saya kira nanti semoga Bapak kedepannya lebih baik seperti itu dan lebih tercapai. Ya, terima kasih Pak Rahim atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Alhamdulillah Pak, saya bisa melakukan interaktif itu dengan penuh sempurna Pak, dengan maksimal seperti itu Pak, sehingga semua masalah misalnya katakanlah persoalan yang ada khususnya di ketika saya mengajar itu Pak, alhamdulillah bisa terselesaikan itu Pak dengan adanya percakapan Kuci dan cuk seperti ini Pak. Artinya saya itu bisa bermitra Pak seperti itu, menemukan apa ya jalan keluarnya seperti itu Pak. Yang perlu ditingkatkan itu saya harus banyak melakukan komunikasi Pak, sehingga jika saya melakukan mungkin hal-hal yang perlu saya tingkatkan dalam kegiatan pembelajaran itu yang semula siswa itu tidak senang menjadi senang, sehingga saya harus banyak kolaborasi Pak seperti itu. Saya harus banyak belajar. Amin amin. Ya, KKM Pak. Ya, seperti itu. Kenapa Pak? Ya, saya harus mempersiapkan Pak, mempersiapkan agar saya betul-betul maksimal Pak. Seperti itu, betul maksimal dan betul-betul apa namanya sesuai dengan harapan seperti itu. Iya Pak. Ya, ya Pak. Yes. Ya, yang saya lakukan, saya harus banyak melakukan suatu terobosan-terobosan ataupun kolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti ini, kalau melakukan suatu hal metode coaching misalnya, sehingga nantinya saya itu harus betul-betul maksimal Pak ketika menjumpai persoalan seperti itu dan dilakukan secara bermitra, yaitu disebut dengan coaching seperti itu. Saya kira itu Pak Rahim. Ya, sama-sama Pak. Dadah, Instagram dia. Merasa senang Pak. Kenapa? Dadah. Karena setelah adanya coaching tadi, saya itu merasa ini Pak, merasa bisa menemukan solusi Pak, interaktif dengan melakukan apa namanya percakapan tadi, merasa sangat senang Pak, bisa
bisa teratasi semua persoalan yang dihadapi. Ya, ya. Betul sekali Pak Rahim. Seperti itu. Ya. Sama-sama Pak Rahim. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah di